Tolong terjemahkan kalimat ini dalam skala yang lebih luas lagi. Ustadz mengadu domba, ustadz menyebarkan fitnah, ustadz menyebarkan perkataan, menjadi orang bermusuhan. Ustadz apa itu kira-kira? Misalnya, sedih hari ini kita berantem di kampung, orang bermusuhan. Kami melihat permusuhan gara-gara ustadz. Sama kalau ada orang memberitakan kejelekan tentang saudaramu, sahabatmu, awas, itu iblis menjelma, iblis pakai kopiah. Hari ini lihat, orang membawa berita diviralkan agar orang berantem bermusuhan. Apa yang diinginkan di balik itu semuanya? Orang cerdas nggak bisa diadu domba. Nah, permasalahan kita hari ini adalah kuping kita ini tidak selektif, tidak ada filternya. Setiap berita kita dengar, apalagi beritanya asal YouTube disebar, kita percaya, sehingga tiba-tiba kita benci dengan ustadz itu, benci dengan orang ini, benci dengan kelompok ini, hanya gara-gara berita-berita yang belum jelas. Kita mengotori hati kita dengan apa? Membiarkan pintu hati kita terbuka tanpa ada filternya, tanpa ada saringannya. Pintu hati itu ada dua, telinga sama mata. Kalau kita mendengar tidak pernah kita seleksi, kita tidak selektif apa yang kita dengar, tidak waspada, maka akan merusak hati kita. Kita melihat pun juga demikian. Maka untuk mewujudkan perdamaian, Anda harus menjadi orang yang tidak bisa diadu domba. Selagi itu saudaraku, maka aku akan damai dengan dia. Kalau ternyata ada fitnah semacam ini, aku akan upayakan, aku selesaikan. Jangan malah dibawa ke sana kemari, diekspos lagi. Maka ada salah satu anak Buya yang sudah mulai berjuang, berkiprah. Kemudian dia mengadu bahwasanya ada satu ustadz yang tidak cocok dengan saya di kampung Buya. Buya hanya berkata bahwasanya, kamu mengadu kedua kali kayaknya harus saya pukul kau. Kalau hanya diganggu gak perlu kau cerita kepadaku. Kalau kau cerita kepadaku apa buahnya? Bisa saja saya menjadi benci dengan dia. Jangan memindah perkataan yang menjadi sebab orang bermusuhan, pastikan. Kalau Anda ustadz, jangan Anda mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadikan orang bermusuhan. Jangan Anda mengeluarkan satu kalimat menjadikan orang bermusuhan. Tanggung jawab di hadapan Allah. Mengadu domba halus, ada mengadu domba terang-terangan. La yadkhul jannata qattat, la yadkhul jannatan namam. Tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba. Akan tapi di samping kita tidak mau mengadu domba, maka jangan Anda mengeser sesuatu kecuali jelas. Intinya pokoknya, kalau sesuatu itu kalau Anda sebarkan menjadi orang bermusuhan, Anda haram menyebarkannya. Kalau Anda menyebarkan ini yang menjadikan orang, sekiranya Anda menduga ini orang bakal berselisih paham, Anda tidak boleh menyebarkannya. Oh, sekarang atas nama ustadz bisa jadi begitu, atas nama fatwa, atas nama sebuah apa macam-macam. Problem disebar tatanya orang bermusuhan, di masyarakat bermusuhan. Tanggung jawab di hadapan Allah. Nabi Muhammad datang untuk mempertemukan hati dengan hati. Bagaimana kita memisah hatinya umat Nabi Muhammad. Nabi datang untuk mempertemukan hati antara hati dengan hati. Maka pesan kami beberapa, mungkin hari itu hatta yang lalu apa kami berpesan, biasakan lisan Anda berucap yang baik. Jangan mencaci, jangan mengolok. Bahkan kami masukkan unsur politik di pertemuan yang lalu, tahun yang lalu. Karena waktu itu sebelum pemilihan presiden kalau tidak salah. Kami sampaikan, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Kita harus membiasakan hidup yang baik. Bukan hidup caci maki, hidup olah-olahan. Hari ini Masya Allah, lebih baik Anda puasa tidak nonton YouTube. Tidak nonton media. Semuanya bersekongkol dengan setan viral, yang penting terkenal, tidak melihat bahwasanya efek negatifnya besar dengan menyebarkan berita-berita semacam itu. Kita tidak akan bisa mewujudkan perdamaian kecuali kita sudah menata hati kita dari diri kita sendiri. Sebetulnya Anda bisa merasa kalau orang itu niatnya jelek mengadu domba, Anda kerasa.
Hati kecil kita ini tidak bisa menerima adu domba, permusuhan nggak mau. Cuman kadang hanya kepentingan karena dia mungkin kelompok besar atau orang kaya, orang terkenal atau pejabat atau pokoknya akhirnya kita terbawa. Padahal kita sebenarnya mengingkari itu semuanya. Baik, topik kita di hari raya ini adalah bagaimana kita menjadi juru damai dengan menjaga hati kita, menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan kalimat yang menjadi sebab orang berselisih faham. Untuk menggapai assalam, kedamaian dan perdamaian. Jangan mudah diadu domba. Bahkan kalau ada orang memberitakan tentang sahabat Anda bersahabat. Ada kisah pada zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mendengar berita Isra Mi'raj adalah bukan orang yang pertama, karena ada yang lebih dahulu mendengar berita Isra Mi'raj, yaitu Abu Jahal. Di saat Abu Jahal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu berkata, "Hei Abu Jahal, wahai Abu Bakar," lihat, begitu pentingnya hati cinta itu saling mencintai. "Wahai Abu Bakar, aku mau tanya." Sayyidina Abu Bakar di saat mendengar Abu Jahal mau bertanya tuh senang, dikira bertanya urusan agama, mau tobat, mau masuk Islam begitu. Kamu mau tanya apa? Silakan. Hei Abu Bakar, kira-kira apa pendapatmu kalau ada orang berkata bisa melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melakukan perjalanan. Apa pendapatmu kalau ada orang bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ini ke Palestina dalam waktu semalam? Ya, Sayyidina Abu Bakar berkata, ya nggak mungkin. Biasanya pakai onta saja 40 hari, masa semalam? Nggak mungkin. Nggak, kalau ada gimana Abu Bakar? Ya nggak mungkin. Kalau ada, ya enggak. Wah, dipikir oleh Abu Jahal ini Abu Bakar sudah satu madhab dengan dia ini. Sehingga dengan semangat mengatakan, ada, wahai Abu Bakar, lihat, gila enggak kira-kira orang itu yang ngomong? Memang siapa sih? Orang yang mengatakan bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam adalah Abu Bakar. Penasaran, siapa? Muhammad bin Abdullah yang kau sanjung-sanjung itu. Yang semula Abu Bakar tidak percaya masa ada orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuman di saat disebut nama Nabi Muhammad berubah Abu Bakar. Oh, kalau yang ngomong itu mah ya saya percaya aja. Padahal Abu Bakar belum percaya. Kenapa? Yang cerita Abu Jahal, cuman Abu Bakar tidak bisa diadu domba. Oh, kalau yang ngomong orang itu, aku sangat percaya. Ngomong apa saja yang percaya. Diam-diam setelah itu Abu Bakar klarifikasi. Tanya ke Nabi, ya Rasulullah, pergi, apakah betul dikatakan Abu Jahal? Nabi menjawab, yang dikatakan Abu Jahal benar. Aku bukan saja melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tapi aku naik ke atas langit ketujuh. Maksudnya orang hebat seperti Abu Bakar gak bisa diadu domba dengan kecintaannya. Sama kalau ada orang memberitakan kejelekan tentang saudaramu, sahabatmu, awas, itu iblis menjelma. Iblis pakai kopiah. Tolong terjemahkan kalimat ini dalam skala yang lebih luas lagi. Ustadz mengadu domba, ustadz menyebarkan fitnah, ustadz menyebarkan perkataan menjadi orang bermusuhan. Ustadz apa itu kira-kira? Misalnya, sedih hari ini kita berantem di kampung, orang bermusuhan. Kami melihat permusuhan gara-gara ustadz. Kita perlu hidup damai dan indah. Topik kita damai untuk menggapai assalam. Kita berdoa setiap hari dengan doa mendapatkan kedamaian. Tapi kalau cara hidup kita tidak damai, mana mungkin kita mendapatkan kedamaian? Mari kita sadari dengan betul waktu kita habis sholat lalu kita baca Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah assalam, zat yang memberi kedamaian. Wa minkas salam, dan darimulah ya Allah kedamaian berasal. Hanya darimu ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan hanya kepadamu lah siapapun yang ingin mendapatkan kedamaian hanya kembali kepadamu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Hayyina Rabbana bisalam, kami mohon hidupkan kami saat ini ya Allah dengan kedamaian agar hidup damai. Wa adkhilnal jannata, dan kelak masukkan ke surgamu darassalam, tempatnya kedamaian.
Tapi kalau cara hidup kita tidak biasa dengan hidup damai, bagaimana mungkin terwujud kedamaian? Maka dua hal. Penutup daripada pertemuan ini. Pastikan omongan Anda tidak menjadi sebab orang bermusuhan. Jangan Anda membawa berita orang lain kepada orang lain yang menjadi sebab permusuhan. Itu namanya adu domba. Biarpun itu benar, namanya adu domba. Benar itu adu domba. Misalnya sahabat Anda si A jelekin si B. Benar-benar si A menjelekkan si B. Lalu Anda datang pada si B. Hei si B, tahukah kau A? Kenapa? A ngomongin kamu. Lah, kan ngadu domba. Padahal benar. Hati-hati, la yadkhul jannata qattat. Hari ini ada orang model-model semacam ini. Anda tidak usah mencari, tidak usah dicari orang seperti itu. Hanya kami memberitahu ada orang semacam itu. Anda tidak usah mencari. Akan tapi Anda betul cari damai. Jangan Anda memidah kalimat-kalimat yang menjadi sebab orang bermusuhan. Yang pertama. Yang kedua, jika Anda mendengar berita tidak baik tentang saudara Anda, jika Anda mendengar berita dari orang lain yang menjadi sebab Anda bermusuhan dengan saudara Anda, pastikan Anda jangan dekat-dekat dengan manusia itu. Biarpun katanya jubahnya lebih gede dari yang saya pakai, imamanya lebih gede, hati-hati. Dia adalah jelmaan daripada syaitan yang mengadu domba. Anda harus milih kawan-kawanmu siapa. Kalau kawanmu sudah suka memberitakan kejelekan orang menjadi sebab Anda bermusuhan, maka dia adalah iblis bersama Anda. Kita harus selektif, kita milih kawan yang benar. Inilah cara hidup yang indah. Maka kami selalu sampaikan, jangan biasa Anda menukil omongan yang tidak baik, membicarakan kejelekan orang. Suami istri, hei suami istri, jika engkau wahai istri melihat kekurangan pada pasanganmu, jangan kau sebut sampai kau mati. Sebutlah kebaikan hamba-hamba Allah, jangan kau sebut kejelekannya. Jangan biasa mencaci dan mengolok. Al-Muslim itu laysa bisabab, wala syattam, wala la'an. Seorang mukmin itu adalah tidak bisa biasa mengutuk, mencaci dan mengolok, tapi lesannya lesan indah. Lesan tidak biasa mencaci maki. Sepanjang kami masuk terjun dunia dakwah, kami berusaha menghindar dari mencaci dan mengolok. Itu pun masih ada orang sakit hati karena saya salah ucap. Bagaimana kalau saya tidak menjaga lisan saya? Maka di hari raya korban tahun ini, mari kita berjuang dan berkorban demi perdamaian dengan menjaga telinga kita agar tidak mendengar sesuatu yang menjadi sebab kita permusuhan, dan menjaga lisan kita agar kita tidak mengucapkan kalimat yang menjadi sebab orang bermusuhan. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia dalam keindahan hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.